Hingga saat ini Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan dipersembahkan oleh Era Tani. Kita juga masih membahas terkait tema kita hari ini yaitu petani milenial menghidupkan kembali profesi yang vital. Baik, dan ternyata sudah hadir di studio. Saya sudah berdua dengan Mbak Angel Segani selaku Chief Service Officer Era Tani. Mbak Angel, Ya, gimana tadi maksud-maksudnya? ya maaf ya. Tadi memang, jalanan memang 2 hari ini agak parah. Betul. Jadi ya akhirnya, alhamdulillah ya, Tapi nyampe juga ya. terselamatkan juga dengan ini ya teknologi ya, Betul, Zoom. Zoom. Jadi Kalau saya nggak ada thanks to Zoom. teknologi, kita nggak mungkin langsung bisa ngobrol and then bertatap muka, Betul. gitu. Kayak sulapan ya Iya, tiba-tiba ya. Baik. bener. Tadi di segmen sebelumnya kan kita sudah sempat menyinggung nih Mbak Iya, Angel sudah sedikit menyinggung soal era tani. Ya betul. kan? Nah, mungkin boleh dielaborasi nih lebih dalam lagi nih. Mm. Era tani itu apa sih sebenarnya? Jadi Eratani itu adalah perusahaan agritech ya, Hmm. perusahaan agritech yang memang untuk pembinaan kepada petani-petani khususnya padi ya. Hmm. Kenapa masih padi? Yaitu yang menjadi concern kita. Karena setelah kita melakukan riset, petani itu banyak usia yang sudah tidak produktif. Betul. Kalau ngomong horti, cangkok mencangkok, jadilah duren, jadilah mangga, itu petani milenial, anak muda tuh banyak. Karena kenapa? Jauh lebih gampang dan bisa di mana aja dengan lahan yang kecil. Tapi kalau padi seperti yang tadi ada pertanyaan juga itu nggak mungkin di lahan yang kecil untuk menghasilkan tonase gabah yang besar Hmm. gitu. Meskipun bertani itu sebenarnya juga bukan hanya padi ya, Yes, apa aja gitu. bisa gitu ya. Apa aja bisa. Cuman kenapa kita fokusnya ke padi ya kita memang mau menjaga ketahanan pangan itu. Hmm. Agak gimana ya gitu. Betul. Aduh, Ya, agak memprihatinkan juga, ironis ya, juga ya kan. betul. Indonesia yang mempunyai banyak sawah di mana-mana gitu, punya lahan di mana-mana, tapi beras saja masih impor gitu ya. Ya karena memang tapi harus di apa ya give applause ya Hmm. untuk pemerintahan kita. Kita itu beberapa tahun nggak pernah impor beras loh. Oke. Coba dibayangkan dan di flashback lagi. Selama 3-4 tahun ini nggak pernah loh pemerintah kita mencetus atau memberikan oke, kita harus import beras. Hmm. Tapi kenapa kebijakan itu akhirnya diambil dalam tahun kemarin tuh harus import beras? Karena memang cadangan makanan kita memang kurang, itu satu. Yang karena tadi saya sudah bahas sebelumnya, Betul. karena La Nina itu musim hujan lebih panjang daripada kemarau sehingga banyak terserang hama dan penyakit yang menyebabkan petani gagal panen. Oke. Gitu. Baik. Dan era tani sendiri ini hadir karena memang untuk menjawab tantangan-tantangan ya. Yes, jadi itu menjadi satu apa ya tantangan tersendiri. Ini Betul. kenapa sih gitu loh ya kan? Nggak ada anak muda yang mau turun ke lahan. Kalau misalnya, oh era tani ini ya, X ini ya, X ini, no. Jadi Era Tani ini adalah benar-benar perusahaan agritech yang memang bergerak di bidang pertanian untuk budidaya tanam padi ya. Jadi pembinaan kepada petani budidaya padi khususnya yang main dari downstream sampai upstream. Jadi Oke. dari hulu sampai hilir itu memang di kita gitu loh. Oke. Ini berdiri sejak kapan, Mbak? Kita berdiri dari sejak tahun 2019 ya, di bulan Juni. Lebih kurang itu adalah 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun lah Juni ini. Masih terlalu dini lah, masih terlalu kecil, masih baby, masih banyak yang harus diperbaiki gitu, Oke. masih improvisasi lah, kita belum, masih jauh dari sempurna, Baik. makanya kita butuhlah support anak muda ini. Sip. Nah, Mbak Angel sendiri ini kan anak muda gitu ya. Anak muda, cantik ya kan. Terus apa namanya, fashionable juga ya kan. Artinya kan ini menggambarkan anak muda yang hidup di perkotaan gitu kan. Yes. Tapi kenapa sih tiba-tiba tertarik concern dengan pertanian yang notabene tadi stigma juga masih melekat banget ya. Ya, Kotor-kotoran dan sebagainya. betul. Jadi apa yang terlihat sekarang ini seperti ini tampilannya bukan berarti kita tidak bisa masuk ke lahan. Nah,
bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal itu. Jadi saya sendiri ini sudah belajar tuh, sudah tahu oh tandur itu bagaimana sih, taju itu bagaimana. Tandur itu nata mundur, apa sih? Tanam Tanam mundur. mundur. Kalau taju tanam maju. Ada gitu lagi ya? tabela, Apa tabur tuh? benih langsung. Oke. Nah, jadi istilah itu juga banyak ya. Jadi ternyata kelihatannya gampang ya kalau nandur itu, ternyata no. Nandur itu ada caranya. Jadi setiap kita mau pindah tanam itu setelah dibuka, ternyata itu juga ada prosesnya. Nah, kenapa pada saat pindah tanam itu udah ditentukan harinya keberapa dan keberapa? Itu supaya akar-akar yang udah tumbuh itu kita pisahkan itu tidak terjadi yang namanya luka. Gitu loh. Jadi cara pindah tanam itu juga punya caranya, proses benihnya juga ada caranya. Jadi dari end to end itu saya sudah hafal di luar kepala. Oke. Betul. Jadi pertanian end to end gitu ya. End to Tetap end relate gitu. gitu ya sama zaman Yes. kekinian. Baru Oke. bisa ini, baru petani juga. Emang Ibu pernah bertani? Oh, jangan salah kan gitu. Benar-benar turun ke lahan ya. Benar-benar turun ke Tandur lahan. ya. Tandur, traktor saya pernah coba, Oh my tandur, God, masa combine sih? semua udah gitu. Bener. Baik, sebelum kita lanjut kembali Oke. nih, Mbak Angels, ada penelpon dari Solo, ada Ya. Mbak Desi. Selamat pagi, Iya, selamat pagi Mas. Sugeng Enjing Solo, silakan. Ya, Bu Angel, saya mau bertanya. Ya, Mbak Desi pagi. Ya, stereotip menjadi petani itu kan kayaknya masih sangat tinggi nih, apalagi di daerah-daerah dan khususnya anak muda di yang ibu kota. Iya. Lalu bagaimana sih caranya menghilangkan stereotip tersebut dan kira-kira membangun branding petani itu yang menjadi keren tuh kayak gimana? Petani yang cool gitu ya, Yang keren ya. yang keren. Oke, terima kasih Mbak Desi di Solo. Ya. Silakan. Jadi kalau stigma, menghilangkan stigma itu ya memang bukan hal yang gampang ya. Betul. Sampai saat ini juga masih susah. Dari kita merekrut anak-anak untuk lapangan aja, pertanyaan simpel yang dikeluarkan Apa tuh paling banyak? satu aja. Udah siap berkontribusi buat negara belum? Oke, agak dalam ya. Ya. Nanti baru ditanya balik ya, kenapa pertanyaan begitu? Udah siap panas-panasan belum? Kita bekerja melayani petani gitu loh. Walaupun kadang petani juga ya menyakiti hati ya. Kadang masih ada yang nakal atau apa gitu. Tapi ya itu wajar ya, itu hal yang wajar. Itu tinggal disaring. Cuman kalau misalnya membranding ya, membranding ini yang saya perlu gali lagi lebih dalam. Apa sih yang mau di branding? Kalau misalnya memang kita mau membranding petani dalam jumlah besar, itu belum tentu kita bisa. Jadi kalau memang mau membranding untuk stigma ini kurang baik, dimulai dulu dari diri sendiri. Oke. Jadi semua itu kalau di pertanian tuh dimulai dari diri sendiri. Nah, saya ada di posisi seperti ini karena memang saya mulai dulu dari diri sendiri ya, bersama dengan co-founder lain. Itu kita mulai dulu dari kita. Bagaimana cara kita turun lahan, kita komunikasi dengan petani yang tadi dari petani hanya 8 petani dengan 10 hektar, berkembang lagi jadi 25, berkembang lagi jadi 300, 500, 1000, 1500 sampai adanya sekarang ini. Itu petani binaan dari Era Tani ya? Yes, petani binaan. Dari 8 di awal. Dari 8 petani dengan 10 hektar. Oh my God. Yes. Sekarang sudah 8.000. hebat banget. Itu caranya gimana Mbak? Jadi caranya kita mengakuisisi, dan itu nggak gampang juga sih. Kita mengakuisisi, kita memberikan sosialisasi, mengedukasi lah ya. Biasanya ada tim akuisisi yang turun. Kalau misalnya dalam jumlah besar, biasanya saya juga ikut turun gitu loh. Jadi sosialisasi yang kita berikan ya, kita memberikan background Era Tani ini apa, fungsinya Era Tani ini seperti apa, terus apa yang Bapak butuhkan, terus sekarang ini yang menjadi kendala dari bapak-bapak, ibu-ibu ini apa gitu loh. Dari situlah kita akan gali sebenarnya kebutuhan mereka itu seperti apa, ya kan, kesulitan mereka seperti apa, sehingga in the end itu kita udah tahu whole package deritanya, kebutuhannya. Nah, baru kita akan menyusun lah yang namanya RAB dan lain sebagainya, and then memonitoring dari mulai dia start
tanam, olah lahan, pH tanah sampai dia panen. Nah, panen ini kita ambil gabahnya gitu. Walaupun kadang petani masih ada yang beda 100 dia kasih ke tengkulak, akhirnya tengkulak tidak bayar lunas, ya kayak gitu masih ada. Masih ada ya hingga saat ini ya. Masih. Itu yang bikin gali lubang tutup lubang tuh. Yes, habis itu kalau mereka mengenal saya dengan Bu Angel kalau saya lagi baik, kalau kejadian seperti itu terjadi, saya menjadi angel. Angel yang artinya adalah Iya. Jadi saya menjadi keras kepala pada saat itu. Tapi akhirnya ya petani menyadari ya saya salah gitu. Jadi memang harus ini ya, kita butuh force gitu loh. betul. Jadi benar-benar Wonder Woman ya. Yang dihadapi berbagai macam karakter juga kan. Yes, Oke, benar. tapi menarik ini ya. Era tani sendiri kan harus terus berinovasi karena gimana pun Betul. juga apalagi sekarang di era digital. Seperti tadi pertanyaan dari Solo tadi ya, yang menanyakan bagaimana apa namanya menjadi petani yang keren. Ini kan Yes. butuh inovasi yang Betul. terus dilakukan. Nah, tapi jawabannya nanti dikasih tahunya setelah jeda iklan. Kita harus iklan terlebih dahulu ya. Oke. Jangan kemana-mana. Untuk Anda yang ingin bertanya sekali lagi masih bisa telepon ke 0800 245 7893, untuk WhatsApp di 0812 118 8181.